Nah, teman-teman, kali ini narasumber kita ini seorang sosok inspirasi. Nah, beliau bergerak di bidang kesehatan. Ada Ibu Junita Silitonga. Apa kabar, Kabar Ibu? baik, Pak Ruby. Wah, Senang ketemu. You look so gorgeous nih, Bu. Merah, wah, menyala ya. Iya kan kita baru ulang tahun Oh, ulang di tahun? Rumah Sakit Hermina. Oh, di Rumah Sakit Hermina, Kami iya. pimpinan dari, jadi dress code-nya merah kemarin. Dress code-nya merah. Oke, nah Ibu Junita ini sosok yang bergerak di bidang kesehatan, Ibu. Mungkin Betul. boleh perkenalan dulu dan cerita awal mulanya Ibu bisa masuk ke dunia kesehatan, Ibu. Iya. Oh iya, saya dulu saya seorang perawat Iya. ya. Saya di rumah sakit salah satu yang terkenal di Jakarta ya. Nah, saya bekerja mulai dari tahun 97 sampai 97. tahun 2000 sampai sekarang. Sampai sekarang, Nah, ya, kemarin itu saya pensiun. Nah, kebetulan saya kan mendapat kesempatan, jadi di Hermina ini lumayan benar ya. Iya. Saya bisa mendapatkan kesempatan sekolah S1, S2 Yes. saya Oke, ya. iya. Nah, kita mau jadi kita nggak hanya dikenal di bidang kesehatan, kita mau Iya. buka di pendidikan. Oh, Nah, oke. kebetulan kami ada beberapa yang terpilih Iya. dan saya salah satunya dan masuk di dunia pendidikan. Pendidikan. Jadi- Pendidikan tapi bidang kesehatan, Ibu ya. Betul, Oke. ya bidang keperawatannya. Kebetulan di keperawatan saya di manajerial karena saya memang di manajerial ya. Oke. Nah, jadi udah di pendidikan Iya. ya dari saya melambat dari pendidikan yang karena mungkin di sananya juga saya bergerakan kita tiga kalau kepemimpinan itu bisa sebagai pemimpin, role Iya. model ya dan Yes. jadi saya di sana. Jadi akhirnya ke pendidikan, setelah di pendidikan ya maju sih. Jadi artinya jenjangnya kalau dulu di kesehatan bisa jadi sebagai manajer, di pendidikan juga itu bisa kita dapat dengan mengikuti pendidikan ya. Jadi artinya bagaimana kita mencerdaskan anak bangsa ya, seperti itu. Iya. Jadi saya menjadi di situ. Jadi saat ini jenjangnya lektor on proses, lektor kepala. Lektor Kalau di kepala. pendidikan on proses Wah, on ya proses, karena oke. harus banyak karya ilmiahnya ya. Oh, iya Jadi dong, saya jadi- lagi iya. berjuang, doain ya Bu. skorpusnya bisa tembus ya. Amin. All the Kalau best, itu iya. ya itu kalau latar belakang saya kenapa bisa ya. Saya senang dunia kesehatan dulu juga waktu di kesehatan. Saya memang senang ya apa saja yang penting saya kerjain ya. Bisa walaupun kita udah pimpinan, saya juga home care ikut sampai care ikut ya? tapi Wow. home care-nya sampai saya pergi Iya. ke Singapura bawa pasien ya di Wow. Singapore Great Hospital Iya, ya. iya. Terus di Malaysia ya semua ya, jadi artinya kita selain itu kalau ada yang minta perawatan luka ya lumayan ya. Jadi artinya kita bukan lihat cuannya aja tapi kesehatan kita iya melayani itu ya. Jadi ya pergilah pasien-pasien. Kadang-kadang Pondok Indah. Kami ada tim di situ ya. Jadi teman saya yang ininya yang pegang. Jadi kalau ini saya diperbantukan. Ada yang ini mau nggak gitu. Ya kadang-kadang kan karena saya kan sibuk kadang-kadang jadi dosennya, kadang-kadang jadi dosen, ya? tapi ya itulah kadang-kadang bergabung dengan teman saya di klinik seperti itu. Wow, jadi Ibu selain jadi perawat yang di rumah sakit tersebut ya, Betul. dengan karir kurang lebih 28 tahun ya, 97 Bu ya? 20 tahun 97. 97, sekarang 28 nih, menuju 29 nih Bu ya? Iya, kemarin saya udah pensiun, cuma kan dari rumah sakit pensiun di 55, Iya. tapi saya masih kerja di di dosen saya, karena dosen kan 65. Dosen saya dosen sertifikasi, jadi 65. Sertifikasi. Wow, ngajar juga. Ngajar. Dosennya ngajar di bidang kesehatan Manajemen, juga? iya. Manajemen? Tapi kesehatan, iya, manajemen keperawatan manajemen saya. keperawatan. Iya. Nama kampusnya apa Bu? Institut Kesehatan tadi Hermina. institut. Iya. Oke. Jadi kalau mau datang kita menyiapkan beasiswa juga. Ya, jadi ada D3-nya, Iya. ada S1-nya. Ya, lengkap deh. Ada perawat, ada apoteker, Iya. ya, terus ada apa namanya farmasi, ya. iya. Terus ada fisioterapis. Wow, Nah, kalau mau iya. bisa dan dipekerjakan di seluruh rumah sakit Hermina Group. Kan kita udah TBK ya. Iya, Seperti itu. jadi memperlengkapi Bu ya. Betul. Ada institutnya tadi ya. Ada. Untuk kita di perawat, farmasi dan lain-lain. Wah, di situ Ibu juga ngajar Betul, saya sebagai ngajar. dosen. Dan ini mau jadi menuju rektor ya tadi Ibu ya?
on proses rektor kepalanya. Ya, lagi proses penelitiannya sih penelitiannya sebenarnya. Iya, waktunya sih. Yang lain-lain sudah terpenuhi, hanya penelitian saya harus peneliti pertama. Nanti ya on proses lah. Wah, keren. Itu penelitiannya mudah-mudahan di internasional kan harus itu. Iya. Nah, gimana Ibu perjuangan Ibu tadi awalnya dari perawat ya? Berawal mula dari sana Bu ya. Betul, terus pelan-pelan step by step meningkat nih Ibu. Nah, apa nih yang bisa dibagikan ke para mungkin yang junior ya Bu ya dalam merawat khususnya di bidang kesehatan Bu? Jadi pertama-tama ya kenapa kita bisa sukses seperti itu ya, artinya di usia saya seperti ini sekarang kalau anak-anak sudah gede, jadi artinya saya hanya tinggal untuk saya dan satu lagi untuk menikahkan satu aja, itu sih perjuangan terakhir ya kan. Jadi udah happy lah ya. Jadi kalau dimulai dari awal semuanya kan sakit ya. Iya namanya perawat tuh. Tahun 2000 saya udah nggak sip. Ya sebelumnya saya sip. Jadi nah mulai dari situ kita sebenarnya hanya 3 ya. Kita SPO, standar prosedur operasional ya. Terus bekerja itu jadikan kita ibadah ya. Melayani itu dengan tulus. Jadi artinya kalau pasien marah, kita nggak usah ini pasien kok galak banget. Cuma kita tanya, berarti apa sih yang membuat dia marah ya? Saya udah melakukan standar bagaimana komunikasinya, isbarnya. Nah, saya udah melakukan SPO, kenapa ya? Oh, ya ternyata dia punya keluhan yang lain. Jadi kita harus pakai sentuhannya. Apa yang membuat? Jadi kalau sebenarnya pasien kalau dia itu marah, itu sebenarnya pasien-pasien yang akan datang kembali kalau kita rawat. Gitu ya? Jadi orang pasien yang marah itu biasanya pasien yang akan datang kembali. Justru kita takut kalau pasien itu diem. Tiba-tiba nanti pulang buat suatu komplain. Nah, kalau bisa sebenarnya kita tinggal rangkul. Ya Ibu, seperti itu. Apa yang kurang Ibu? Mohon maaf kalau Ibu kurang berkenan. Kita cari apa ya Bu ya. Karena masukan-masukan mereka itu yang membuat kita semakin bagus ya, semakin merubah apa sih pelayanan kita yang kurang. Itu jadi kosan pertama ya harus kita senyum ya. Jadi kalau ketemu pasien itu namanya pasien kan pasti banyak problem, belum lagi biaya, belum yang lain. Jadi emang kita harus senyum dan tanyakan, semakin kita dekati itu aja. Dan kalau itu cepatan. Jadi jangan sampai kalau dia pasien ngebelnya itu lebih dari 3 kali itu nggak boleh. Iya kan, tinggal ada yang bapak yang dibantu Ibu seperti itu sih ya. Jadi saya merangkaknya dari situ dan akhirnya saya sampai ketemu ya, kalau ketemu sama seorang pengusaha yang itu, jadi mereka bisa manggil saya gitu. Majun, datang dong ke sini, ngimpus. Nah, seperti itu. Jadi artinya, oh iya ternyata komunikasi itu sangat membuat kita cepat dengan itu. Ya, jadi selain kita tahu SPO, terus kalau kita lagi atasan memperlakukan orang itu jangan kayak ngebosi gitu ya. Tetap harus, karena siklus itu kan naik turunnya, kita pasti akan dibawa terus. Seperti itulah. Jadi artinya kalaupun kita tidak menjabat, mereka akan soft ke kita, mereka akan hormat ke kita. Itu saya rasakan ya. Jadi saya tuh juga penguji dulu Hermina ya, kalau kepala ruangan mulai dari PC sampai dengan manajer kita nguji. Tapi akhirnya yang kita buat seperti itu. Jadi jangan ngebosi, terus ngajarin itu dilihat apakah beban kerjanya terlalu banyak. Jadi kita juga harus menilai kita sebagai pimpinan, karena kita harus mendengar masukan dari bawahan. Karena masukan itu membuat kita jadi pelayanan bisa lebih bagus. Jadi zero complaint. Itu yang harus kita ingat. Zero complaint. Jadi sama seperti mahasiswa juga kita biasanya ketemu yang udah dewasa, ini anak-anak cici-cici ya. Nah, seperti itu. Apalagi budaya sekarang ya. Zaman jet, beda-beda ya orangnya. Jadi kita harus tarik ulur. Kalau enggak, etikanya susah. Ya, itu yang harus kita buat untuk anak-anak zaman now ini. Tapi senang, jadi kita mudah. Kalau udah habis kita ajarin praktek itu, Bu, TikTok dong. Ayo. Ibu juga main TikTok jadinya Bu ya. Sama anak-anak Bu, ayo TikTok. Jadi Bu Junita memang pesan pertama kalau ketemu dengan saya itu, kalau nggak rapi nggak boleh. Pasti pada takut. Jilbabnya nggak benar, nggak pakai lipstick tuh, udah saya marah tuh. Sama di keperawatan juga. Jadi kalau nggak ketemu sama saya, kalau nggak lipstiknya di nih
nggak boleh. Karena bagaimana kita kalau nggak tampil bagus, cerah, ya strateginya penampilan dari grooming kita gimana ke pasien kan udah banyak masalah ya. Jadi tetap itu yang saya ini kan. Jadi grooming, etika, pasti deh. Nah itu saya memulai karirnya dari situ sampai bisa komunikasi dengan pimpinan, seperti itu aja. Jadi akhirnya semuanya dimuluskan sih. Yang penting kalau kita kerja dengan itu mulus kayak semuanya. Saya mendapatkan berkat dari Tuhan tuh luar biasa ya di usia saya seperti ini. Banyak berkat-berkat gitu loh. Iya, itu yang makanya ya itulah berbuat baiklah selalu. Iya, itu yang saya ini kan. Jadi artinya sampai bisa ke atas gitu loh. Ya, tapi kalau sekarang ya mau apa lagi gitu ya, tinggal. Tadi kan dapat kepercayaan nih. Betul. Calon rektor. Kan kalau calon rektor saya dipercaya tidak, karena kan? saya kan tidak S3. Rektor itu S3. Ya, saya tapi artinya dosen saya lektor kepala. Dosen lektor, ya profesinya kan dari mulai asisten ahli, lektor kepala dan guru besar seperti itu. Nah, kalau saya memang tidak ke S3 lagi, ya saya pikir udahlah umur segini kita bisa jadi berkat buat sesama. Itu saja sekarang. Itu luar biasa. Ya kan jadi artinya bagaimana anak-anak kita pinter, ya. Jadi tidak banyak komplain dari stakeholder, ya kan. Ini kok tamatannya begitu kan, kita dasar pada udah ngajarnya seperti apa, tapi ya berarti masih ada yang kurang nih yang saya buat. Jadi nggak harus saya udah benar kok, enggak, tapi apa sih masukannya? Oh iya, berarti ada yang kurang nih. Nggak mungkin seseorang itu komplain ke kita kalau tidak ada yang kurang kan. Nah kita balik ke kita, udah sesuai nggak, lihat aja gitu. Cara kita itu sih yang nih. Jadi sama, jadi kayak di rumah sakit juga seperti itu, ya kan. Nah di sini juga seperti itu. Jadi mahasiswa itu kita harapkan tidak ada komplain kalau kita udah sebar ke rumah sakit. Wah, lulusan Inkes bagus deh seperti itu. Lulusan Inkes ya? Iya, Institut Kesehatan Hermina bagus deh Inkes seperti itu. Iya. Wow, luar biasa. Yang ngajar ini nih, ngajar dengan senyuman. Iya, kan dimulai saya memang mata kuliahnya memang dipercayakan ngajar grooming ya. Jadi budaya kerja itu ya. Jadi budaya kerja itu budaya melayani, harus kuat tantangan ya, karena budaya itu memang harus banyak ngomel dalam arti cerewet ya. Cerewetnya yang sesuai gitu, bukan cerewet tidak beralasan. Jadi kalau kita cerewet ke anak-anak ya sama, kalau kayak bersih ya, kita kan dari atas itu kan membersihkan. Jadi bagaimana kalau itu kita anggap rumah kita kedua. Iya kan, jadi sesuatu yang rusak. Jadi budaya cost containment-nya kita jalankan, efisien efektif, seperti itu. Begitulah kita jalani. Keren. Kalau gitu, nah Bu Junita, apa nih tips sukses grooming ala dosen Institut Kesehatan Hermina nih? Aduh, buat anak-anak muda nih. Jadi kita kalau grooming itu ya, kita kan ada 3 ya dalam grooming. Bagaimana kita penampilan kita mulai dari atas sampai ke bawah, terus bagaimana tata krama. Jadi artinya tata krama itu yang apa yang kita bawa dari rumah itu kan kadang-kadang, tapi kita harus mau berubah. Ya, jadi ATM semua, amati, modifikasi dan tiru. Ya, itu yang kita. Jadi artinya melihat sesuatu itu kita amati, kita modifikasi dan tiru. Jadi itu akan bagus terus seperti itu. Jadi kalau kita itu yang penting orang kesan pertama itu grooming loh. 2 menit 10 menit 1 menit pertama kita dilihat ya kan, senyumnya. Jadi itu menunjukkan profesionalisme kita. Jadi itu yang selalu saya katakan. Jadi sama ya, apalagi ya biar kita sederhana tapi senyum lah. Jadi udah ada orang cantik tapi nggak senyum kan orang bete amat ya. Nah walaupun kita standar nggak begitu itu, tapi inner beauty yang dari dalam itu kan kelihatan, seperti Bu Junita ini. Amin. Ya itulah yang saya ajarin buat anak-anak, pokoknya harus ini, saya bilang, karena kesan pertama orang melihat kita itu menunjukkan profesionalisme kita ya. Iya tuh, jadi harus murah senyum ya. Iya, senyum kesan pertama. Jadi senyum, perhatiin lingkungan, kalau ada sampah ambil, itu hal-hal kecil, tapi sekarang itu kan anak-anak sekarang harus kita didik. Betul. Ya kan, masa cueknya itu luar biasa kan. Udah outlet main game melulu, ya kan. Tidur lama, datang terlambat, ya kan. Tapi akhirnya kita bisa
Jadi nggak usah kita marahi, kita panggil. Kenapa sih dia terlambat? Diskusi. Oh iya, jadi dia merasa kalau kita hanya menyalahkan, kasih teguran, kasih SP itu nggak membuat orang makin ini. Kita panggil dulu. Itu hal yang terakhir. Sekarang kan salah teguh langsung kasih pecah apa gimana? Kita enggak. Kita panggil. Kenapa? Ya kan ternyata anak-anak itu ada yang broken home, yang lain-lain. Kita kan nggak, sehingga dia mau malas itu kan. Nah, tapi kita berikan, itu namanya kita coaching, ya. Kita lakukan konseling, ya, kita jadi tahu kenapa anak ini tersebut. Ya itu karena membuat anak-anak pinter, ya kan, tugas kita tuh, aduh luar biasa itu. Wah gitu. Keren, saya banyak belajar nih dari Bu Junita nih. Wah mantap ya. Karena ada hal-hal yang mungkin sepele, kelihatannya sepele tapi itu luar biasa impactnya ya Bu, seperti apa yang Bu Junita lakukan ya. Nah Bu Junita, saat ini kita di Victoria Square dan ternyata Bu Junita nih, wah udah lama tinggal di sini ya Bu Ji. Gimana nih Bu kesan-kesannya Bu? Wah, saya pertama sekali kan saya praktek bimbing mahasiswa itu di Hermina Tangerang lambanya. Tangerang ya. Iya. Terus saya lihat kalau saya dari Jakarta jauh banget nih ya. Awalnya tinggal Jakarta Ibu ya? Saya Jakarta. Saya asli Jakarta Selatan dari tahun 95. Saya udah di Jakarta Selatan, Muhammad Kafi ya, di situ Babakan. Tempat orang-orang yang itu ya, para wisata orang Betawi asli dulu. Nah akhirnya saya gimana ya gini, cari kalau perjalanan jauh, makan waktu nih, ya kan. Akhirnya saya lihat-lihat, ada apartemen nih, gitu ya. Coba cari-cari, terus ketemu sama bapak siapa yang sebelumnya ya. Nah terus saya berapa ininya ya, akhirnya saya hanya punya duit segini DP-nya. Saat itu saya hanya punya 100 juta ya. Nah ada duit 200, tapi kan nggak mungkin saya kasih ke dia ya 100. Terus saya beli, kayaknya cocok deh di sini gitu. Ya udah, saya tertarik, kesan pertama udah tertarik, terus saya DP. Terus gimana Ibu mau apartemennya Ibu yang lengkapin? Aduh, saya mah kurang seni saya untuk yang begitu-gitu, enggak ya. Lihat aja apartemen saya tuh standar aja, sesuai yang dari Victoria developer. Ya udah segini Bu, katanya. Oke, nggak apa-apa. Saya bilang ya udah, nih udah jadi saya menempatin ini nyaman ya di sini. Artinya ya mulai dari sisi depan ya, parkir dengan ininya, di bawah itu ya nyaman-nyaman aja saya. Sampai saya udah 5 tahun. Udah 5 tahun ya. Wow. Ya kan berapa ya, 2020 ya, nih saya beli kan. Saya cicilan keras 3 tahun. Nah dibilang, Ibu mau pakai bank? Saya nggak mau pakai bank. Karena pengalaman saya kan orangnya boros. Saya main gesek-gesek aja. Jadi saya tutup kartu kredit. Jadi gue bilang, kalau ditanya itu, saya itu jelek. Saya bilang, karena kan saya main, terus akhirnya dibilangin, ya udah kamu datang aja ke bank, bilang nggak mampu. Jadi kan ininya jelek ya, udahlah. Akhirnya makanya saya nggak mau berhubungan bank, nggak mau pakai kartu. Jadi saya bilang, udah kalau percaya saya pakai 3 tahun lunas. Bertahap, saya bilang, jadi ya itu saya cicilan 3 tahun saya bayar. Ini kan dulu belinya 600 ya, 600 sampai lupa saya, pokoknya yang saya bayarin 17 ya setiap tahun, tiap bulan. Udah. Nah tahun yang terakhir 2002, ini 2024 ya. Sekarang 2025. Nah, 2 tahun yang lalu dong ya. Nah, saya lihat ya kan, ini mula pertama ada rumah tuh, saya bilang gitu. Wah, nyaman juga nih. Tapi pas saya lihat harga yang ini mahal nih. Waduh. Tapi saya udah saya harus beli rumah yang di situ gitu. Gimana mau yang caranya? Ya udah, akhirnya saya connect dengan Mbak Nia, dengan Mbak ini kan ketemu di situ. Saya mau yang terus ambil yang kecil aja ya, sesuai kemampuan itu 3 tahun. Dan udah mau selesai sih tahun 2026 ya, bulan Februari. Jadi udah 26 bulan. On proses 27. Ini saya kan setiap akhir bulan ya saya bayar. Ya, jadi kenapa orang sampai adik-adik saya kan ada di Jakarta di sini. Kok kakak mau sih? Udah lebih bagus di kan apa namanya, Flagio ya, Flagio yang dekat Ion yang sana ya, yang apa namanya,
Ayo Kak di sini aja. Enggak, aku udah ambil ini. Masalahnya udah nyaman. Aku bilang dari sini kan tol cuma 15 menit kan. Jakarta saya udah nyaman saya di sini. Saya terus bilang gitu. Sama institutnya juga ya Bu ya? Enggak, sama institutnya sih Hermina, di Jakarta. Kalau praktek Herminanya prakteknya saya dekat di sini, jadi saya bisa pulang gitu ya. Udah, makanya bilang ya udah enggak udah ini. Ya ampun Kak udah. Enggak, saya udah seneng banget, makanya kok mau sih Kakak di apartemen? Saya seneng di apartemen ya. Rumah saya kan ada di Muhammad Cafe. Iya, tapi itu senang aja. Di sini malah nyaman di sini. Jadi nggak ada kejadian apa-apa lah, ya kan. Mobil kita juga aman-aman, parkirnya selalu ada, ya kan. Orang-orangnya juga mulai dari depan, ya kita itu aja. Saya senang dengan Victoria. Makanya sebenarnya saya tawar-tawarin ya semua dokter saya. Ya Mbak Jun udah beli gimana sih? Citra, tapi on proses lagi saya coba-coba ini teman saya. Enak loh, nyaman. Saya bilang ngapain? Ya kalau kayak umur lebih nyaman lah di apartemen. Kalaupun rumah kecil, rumah yang mau gede silakan ya kan. Kalau kayak kita nggak ngapain tinggi-tinggi lagi naik tangga kan. Kalau di sini pulang dari rumah, pulang dari kerja sampai tidur. Udah. Olahraga tinggal ada ya? Ada. Olahraga kita terus berenang untuk kita untuk kaki udah aman sih sebenarnya. Angkat besi ya kan enak di sini. Nyaman lah, makanya pas kemarin adik-adik saya kan saya bilang, ini loh enak. Iya Kak, iya katanya. Iya udah ambil aja. Ada kok yang satu kamar, ya kan masih ada ya, saya udah tanya-tanya satu kamar gitu. Ya kan daripada ke apartemen yang Kalibata itu, jauh lebih ini, kayak ini. Bu Junita, thank you so much sih udah berbagi informasi. Sukses buat Bu Junita, senang sekali ya Bu. Pak Ruby. Oke, buat teman-teman nanti pengen tanya-tanya langsung tentang Institut Kesehatan Hermina, ini ibu dosennya nih ya, nanti ada. Bisa kontak IG-nya ya, saya sebagai IG-nya ya. Iya. Oke, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Arman. Bye-bye. You make me smile again, because your love that shines to me. You make me sing, you make me sing again, because your love that shines to me. I wanna spend the whole night with you and share this whole new world with you. You make me smile, you make me sing, you make my life brand new. You make me smile, you make me smile again, because your love that shines to me. You make me smile, you make me smile again, because your love that shines to me. You make me sing, you make me sing again, because your love that shines to me. I wanna spend the whole night with you and share this whole new world with you. You make me smile, you make me sing, you make my life brand new.
share this whole new world with you. You make me smile, you make me sing, you make my life brand new. I wanna spend my whole night with you and share this whole new world with you. You make me smile, oh, you make me sing, you make my life brand new. You make me smile, you make me smile again, because your love that shines through me, because your love that shines through, because your love that shines through me. Yeah, yeah. You make me smile, you make me smile again, because your love that shines through me. You make me sing, you make me sing again,